oke, tahap pertama harus oke. Oke. Oke, nih kita ketemu lagi dalam satu apa namanya acara atau apa ya? Seru-seruan aja. Seru-seruan ya. Jadi ini sebetulnya Iskandar itu biasanya saya membuat gambar rekaman dari satu berita dalam sepekan. Jadi kenapa namanya Iskandar? Yaitu sebetulnya singkatan dari info sepekan dalam gambar ya. Jadi buat yang namanya Iskandar biar jadi terkenal. Saya mohon maaf. Ya biar gampang diminta Iskandar, info sepekan dalam gambar. Nah ini mau dicoba Iskandarnya itu dengan kita rekam langsung ya. Jadi nanti kita ngobrol tentang berita apa saja dalam minggu lalu sepekan ya. Ini ya, sepekan kemarin ya, dari mulai hari Senin minggu lalu sampai hari Minggu gitu. Nah kita lihat terus kenapa harus digambar ya. Ini sebetulnya latihan buat kami di Grid untuk belajar tentang bahasa gambar ya. Biasanya kita merekam proses pertemuan lalu digambar. Nah kali ini latihannya adalah kita ada berita diobrolin lalu kita sambil gambar. Siapa tahu dengan digambar beritanya jadi lebih jelas gitu ya. Lebih hidup. Nah, lebih hidup, lebih seru, lebih berwarna. Paling enggak ya tidak hanya tulisan ya. Jadi ini sebetulnya tidak untuk apa namanya menjadi satu opini atau enggak. Kita hanya ingin membahas berita ini kenapa bisa ramai gitu ya kalau kita gambar. Oke, ada berita apa? Jadi kita mulai ya. Di awal minggu itu ada berita, kayaknya ada berita yang cukup mengejutkan ya? Iya betul Kang. Jadi sebenarnya berita duka nih. Banyak beberapa yang meninggal. Orang-orang terkenal ya? Betul. Kalau yang nggak terkenal nggak usah kita gambar ya, banyak banget. Banyak sekali. Nah yang terkenal, yang pertama siapa Bu yang berita yang muncul tentang kedukaan? Ya? Itu Kang, saya dengar ada gitarisnya band Gigi. Oh oke ya saya Baron. tahu. Jadi Baron Gigi itu wafat ya karena COVID kalau nggak salah ya. Betul. Gimana wafatnya hari kalau nggak salah nih Senin apa ya? Senin pekan lalu dia sempat sakit dirawat gitu atau gimana? Atau langsung ketika dia terpapar COVID langsung parah atau sempat dirawat dulu? Ya, dengar ceritanya sih dirawat. Ya Baron ini kan musisi Gigi dari sejak awal ya dia gabung ya. Betul sekali. Dia gitaris ya kalau nggak salah ya. Gitarisnya band Gigi betul. Gitarisnya Gigi ya kita saya yakin bakal kehilangan ya musisi Indonesia, kehilangan satu musisi hebat nih ya, Baron Gigi yang mana Gigi udah lama berkecimpung ya, lama berkarya dengan vokalisnya Arman Maulana, terus Dewa Bujana. Nah ini salah satu gitarisnya juga adalah Baron ya pasti musisi-musisi Indonesia kehilangan sosok musisi keren ya. Jadi Gigi ya, Baron ya kalau dibilang legend juga band ini Kang. Iya betul. Dan Ya. Baron juga punya ciri khas kalau penampilan ya. Apa tuh? Nah itu yang Kang Denny gambar tuh. Oh dia ini pakai shawl ini ya. Pakai shawl. Betul ya. Ciri khas. Oke semoga saja saya panggilnya abang apa Mas Baron ya. Mas Kayaknya Baron, orang Bandung ya. Bandung. Ya Kang Baron diterima ya segala amal kebaikannya, kemudian dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah ada juga yang wafat ya, kita di akhir pekan kalau nggak salah tokoh nasional ya. Betul sekali. Ini
Ibu Rahmawati kalau nggak salah ya, Ibu Rahmawati Soekarno Putri, berarti kan putrinya putri presiden kita pertama tuh Putri Soekarno, dan beliau ya cukup maksudnya punya pengaruh di dalam dunia politik ya. Cuman yang saya tahu beliau ini sama Ibu Mega ya akhir-akhir perpolitikan kita sepertinya tidak akur ya dengan Ibu Mega itu ya, berseberangan kalau nggak salah ya. Iya. Kalau tidak salah Ibu Rahmawati itu waktu pilpres terakhir beliau mendukung Prabowo ya, di Prabowo, sementara Bu Mega kan jelas-jelas mengusung kembali Pak Jokowi ya, Pak Prabowo bersama Pak Sandiaga Uno. Dan Bu Rahmawati ini beliau ya gabung di kubu itu ya, kubunya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau kata kemarin tuh kata ya salah satu tokoh, sayang banget sebetulnya seandainya Bu Rahmawati dan Ibu Megawati ini kompak bersatu ya, mereka mungkin bisa membuat sesuatu lah ya di negara ini, karena kan keduanya putri proklamator gitu ya, putri dari seorang proklamator pendiri bangsa ya, Pak Soekarno. Tapi ya sayang ternyata kedua putrinya ini berseberangan gitu ya. Ya mungkin ada hal-hal lah dalam satu keluarga ya, padahal ya pasti aja ada hal-hal yang mungkin berbeda pendapat ya. wajar Apalagi dalam politik ya gitu. Kita ya seringkali melihat para politisi itu pindah partai segala macam gitu ya. Jadi ya semoga saja setelah dengan wafatnya beliau ini mungkin ada hikmah ya buat keluarga Soekarno untuk kemudian bisa bersatu kembali. Buat apa? Ya biar bangsa ini bisa lebih bersatu juga ya. Kalau bangsa bersatu ya tentu saja ada banyak hal yang bisa dibuat karya. Oke, Ibu Rahmawati juga wafat. Oke. Dan sepertinya beliau COVID juga ya. Iya. Ya, jadi luar biasa ini COVID ya, yang anak mudanya, yang udah sepuhnya. Oh, ada penyanyian di masjid. Iya, ini kita dekat masjid. Gak apa-apa ya, itu menjadi backsound. Karena suasananya sedang sedih. Nah, satu lagi tuh kayaknya ada tokoh yang meninggal juga ya di akhir pekan itu. Saya mendengar ada salah satu artis perempuan. Iya. Betul, ya. Artis ini perempuan. Jane Salimar. Nah, Jane Salimar. Beliau juga seorang dulu banyak banget sinetron atau film ya? Film. Sinetron atau film? Film ada, sinetron juga banyak. Iya, sinetron banyak. Ya, Jane Salimar. Ya, cukup punya nama ya di masa jayanya ya. Betul. Cukup terkenal gitu. Nah, beliau wafat karena COVID juga. Dan yang menyedihkan ya, beliau sempat sulit mendapatkan rumah sakit ya, karena rumah sakit penuh dan ya beliau sempat dirawat di lorong rumah sakit karena ya tidak ada kamar gitu untuk bisa menampung beliau dirawat dengan layak gitu ya. Jadi ya semua orang, tidak ada pembedaan gitu ya, mau masyarakat mau artis, kalau udah penuh ya gimana lagi gitu ya. Kondisi ini luar biasa ya, jadi sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi salah satu artis kenamaan akhirnya wafat karena tidak tertolong. Tapi sebetulnya dia udah agak lama kenanya ya, jadi sempat 1 mingguan lah dirawat, kan sepertinya ya udah parah gitu ya.
Ya. Jane Salimar ya. Jane Salimar hingga wafat. Oke. Nah, ini 3 berita duka ya, saya yakin banyak sekali di minggu kemarin itu kasus kita meningkat ya, yang wafat juga ribuan. Nah ini tokoh-tokoh yang figur lah, public figure yang kita tahu di minggu kemarin wafat. Oke, kita masuk ke berita apa lagi? Ada yang lain? Masih tentang COVID sepertinya ya? Masih terus. Jadi apa? Tapi kayaknya berita baik. Nah, Satu berita baik. ya. Kita dengar tuh kan, jadi ada vaksin. Vaksin Sinovac ini sudah diizinkan BPOM Oke. untuk anak-anak katanya. Oke, oleh iya. Jadi anak-anak usia berapa? Nah, usianya 12 tahun sampai 17 tahun kan. Jadi sudah bisa tuh usia 12 tahun, mulai 12 tahun. Sudah bisa dilakukan vaksinasi menggunakan ini Sinovac ya. Sinovac. Oke. Anak usia 12 sampai 17 tahun boleh divaksin. Itu dosisnya sama atau lebih sedikit? Nggak tahu. Nah, ini kurang tahu saya. Gimana nih perkembangannya? Ya, Sepertinya sama ya. sama ya. Jadi 2 kali suntik juga berarti ya. Ya, 2 tahap. Ya. Udah aja itu. Oke, tapi ya setidaknya ini satu kabar baik ya. Karena kan yang namanya herd immunity ini ya harus semakin banyak orang yang mendapatkan vaksin gitu, agar si herd immunity-nya terpenuhi. Cukup banyak orang yang udah kebal sehingga ya vaksin atau si virus ini lama-lama ya hilang gitu aja sendirinya. ya, Betul. sendirinya. Meskipun katanya yang namanya pandemi ini tidak akan benar-benar hilang, dia akan jadi kayak penyakit flu itu. Dia ada terus di sekitar kita, tapi selama kita daya tahan tubuhnya kuat ya tidak akan parah gitu ya. Sebetulnya dengan vaksin juga kan orang masih tetap bisa terpapar, tapi tidak terlalu parah karena si tubuhnya udah terbiasa, udah terbentuk gitu ya antibodinya, maka diharapkan bisa lebih kuat gitu, tidak harus sampai meninggal gitu Don. Ya jadi ini anak usia 12 tahun sudah boleh divaksin. Ayo Bapak Ibu. Ya langsung datang ke tempat-tempat yang ada pelaksanaan vaksin. Ada berita lagi. Nah, tapi kayaknya memang situasi varian yang baru ini ya, varian Delta ini menyebabkan lonjakan COVID ya. Dan di minggu kemarin kita menembus rekor 25 ribuan loh, bahkan mungkin 27 ribu. Ini tertinggi ya sejak COVID. Iya, rekor terus, setiap harinya itu terus mencetak rekor. Jadi karena situasi ini menuntut pemerintah melakukan satu gerakan besar gitu ya untuk penanganan ini. Tindakan ya. Ya, tindakan yang diambil akhirnya adalah bentuknya ini loh, PPKM lagi loh. PPKM ya. Atau enggak nih? Para pecinta kendaraan motor. Karena kebanyakan ngomongin kendaraan nih. Iya, dibatasi nih kendaraan. Pembatasan apa ya? Kegiatan masyarakat. Iya, Coba cari PPKM. Nah, ini tambahin kata darurat. Kalau sebelumnya kan PPKM mikro ya. Dulu ada PSBB. Lalu PPKM. Banyak banget singkatan-singkatan. Ada tambahan darurat. PPKM darurat. Karena situasinya benar-benar sangat darurat ya. Rumah sakit sudah penuh, wisma atlet sudah penuh, tabung oksigen habis. Jadi kebanyakan orang wafat itu karena kehabisan tabung oksigen dan
tidak sempat dirawat gitu, dia tidak penuh, rumah sakit penuh. Iya. Jadi dia akhirnya yang paling bahaya tuh kalau udah sesak nafas, tidak bisa nafas, nah itu harus butuh ventilator. Nah ini boro-boro dapat ventilator, dapat kamar aja enggak gitu. Itu akhirnya yang bikin orang terlambat dirawat dan akhirnya wafat gitu ya. Ya menyedihkan. Nah ini PPKM darurat ini luar biasa nih Dot ya. Jadi orang kembali diminta untuk kerja di rumah, ya kerja dari rumah. WFH lagi. WFH lagi. Ya, jadi untuk kantor-kantor yang non esensial, artinya tidak terlalu penting ya keberadaan. Jadi ada tuh kantor yang sebenarnya nggak penting apa. Tahu nih kantor kita penting ya. Kalau nggak merasa penting, jadi 100% WFH. Nah, jadi Tutup, ya. non esensial harus tutup. Kalau yang esensial itu 25 sampai 50% masih boleh ke kantor. Apa saja yang esensial? Nah, yang esensial itu ya yang berkaitan dengan kesehatan, makanan pokok, logistik, logistik, yang itu esensial. Kalau grafik recorder ya non esensial banget. Kita harus WFA. Lalu sekolah juga tutup ya, jadi belajar online lagi. Kembali di rumah. Iya, kembali dari rumah. Adik-adik Ya, jadi main game aja terus nih. Bahaya di rumah terus nih. Ya. Belajar daring, udah pasti ya. Belajar daring. Terus nah ini yang ramai tuh justru penyekatan di jalan nih. Oh iya. Iya, jadi di mana-mana disekat gitu ya. Nggak boleh lewat. Sampai di beberapa tempat itu ya kayak masuk Jakarta nih, wah susah nyari jalan nih ya. Mau alasan apapun nggak bisa. Syaratnya ada sih, polisi minta surat surat ini udah vaksin ya satu, kemudian antigen, terus ya tadi dia bekerjanya di mana gitu ya. Kalau kantornya tidak esensial ya disuruh balik, muter balik. Ada muter balik itu mobil, motor semua gitu ya. Jadi intinya dikurangi lah mobilitas orang tuh, dikurangi gitu. Intinya gitu. Saya sempat teman nih, kenapa disekat sih, apa kaitannya gitu di jalan gitu ya orang. Tapi ya itu tadi gitu, mobilitas orang dikurangi ya sudah, mendingan di rumah aja rebahan. Kayak warung-warung makan itu nggak boleh makan di tempat, jadi semua harus take away ya, take away. Jadi makanan mau ayam bakar apa segala macam, martabak, take away, semua makanan take away. Nah kalau misalkan mau, nah yang aneh justru di bandara masih orang masih bisa terbang gitu. Nah hanya diperketat dengan macam-macam tuh ya, minimal harus sudah vaksin 1 kali gitu ya. Jadi ada syarat vaksin 1 kali, lalu tetap ada swab antigen dan sebagainya. Nah jadi ya situasinya darurat, benar-benar darurat ya. Kita ingin kalau bisa kompak aja ya masyarakat. Jadi motor-motor tuh putar balik kalau main ya. Jadi PPKM darurat ini seru gitu lihat ya. Dan sampai hari kemarin sebetulnya kasusnya masih tetap tinggi. Kalau kata ketua PPKM darurat itu siapa ya, Pak Luhut itu ya. Jadi kasus hari ini, jumlah hari ini itu karena 5 hari yang lalu itu masih diinkubasi gitu ya. Jadi memang bakal makin tinggi ya. Tinggal keberhasilan ini dilihatnya mungkin setelah 6 hari 7 hari sejak tanggal 3 Juli baru tuh bisa nggak kelihatan hasilnya. Ini kan juga cuma Jawa Bali aja kan gitu. Jadi ya kita berharap sebetulnya berhasil juga ya, karena ya perekonomian makin Indonesia ini agak bingung ya mikirnya, ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Nah itu masih dilema. Kemarin saya juga kena penyekatan. Nih kita kan di Bintaro. Nah kebetulan pas di sektor 3 itu saya mau arah ke Ciputat. Nah
nggak biasanya tuh Pondok Ranji rame banget. Pas saya lihat, ternyata ada penyekatan. Saya muter balik akhirnya. Nyari jalan lain. Cari jalur yang lain. Ya itu. Jadi sebetulnya ya efektif atau tidak ya penyekatan ini karena justru akhirnya orang numpuk di jalan-jalan kecil. Iya. Papasan sama warga segala macam ya makin nyebar juga gitu. Serba salah. Jadi emang sebenarnya yang paling pas itu kalau mau lockdown di dalam rumah tapi disuplai itu pemerintah ya. Betul. Ibaratnya kalau perlu 2 minggu tuh ya warga butuhnya makan apa udah diam di rumah. Mungkin itu bisa efektif. Ya, kalau masih harus nyari kayak ya nyari kerjaan karena butuh makan juga kan susah gitu, orang juga butuh gitu kan. Susahnya di situ. Ya. Nah, ini yang menarik nih setelah di masa PPKM ya, persis kalau nggak salah hari sebelum PPKM ya. Tiba-tiba rame di supermarket. Ibu-ibu sibuk. Ngapain coba? Mencari susu beruang. Kan aneh ya. Jadi ada satu tahok atau apa gitu, tiba-tiba susu beruang itu dianggap bisa menyembuhkan COVID atau ya bagus lah untuk sebagai salah satu makanan minuman ya yang bisa membuat daya tahan tubuh kita lebih bagus ketika melawan COVID ini. Ya jadi susu yang selama ini diminum buat biasanya kalau pas lagi demam memang betul tuh. Saya kalau demam juga suka beli itu dulu tuh dan emang dia kan tidak ada rasanya gitu ya, tapi seger gitu ya si brand ini tuh. Jadi tiba-tiba orang percaya dengan itu dan berebut gitu, dan mungkin di beberapa supermarket ada diskon juga gitu ya. Jadi wah gila itu rame di berita tuh, ibu-ibu sampai rebutan ya sampai jatuh gitu di mana di supermarket itu hanya untuk dapetin susu cap beruang ini gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk ya, mereka sengaja mungkin mau beli banyak ya, bisa jadi karena ada diskon juga ya. Ya pokoknya sampai viral itu ya di berita tuh, gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jadi aduh, Indonesia pisan eta ya. Indonesia ini. Sampai ada yang udah lucu gitu ya, udah masukin ke keranjang, cuman karena berebut si keranjangnya juga jatuh gitu. Jadi panik buying ya. Waduh. Tahu padahal benar atau tidak ya, mungkin nasihat minuman ini, cuman ya sampai segitunya gitu ya. Kalau tidak benar-benar banget juga kasihan gitu, ternyata enggak ini. Ya, jadi nah itu jadi ribut rebutan susu beruang. Padahal yang menarik ini Don, jadi kata orang tuh ini susu beruang aneh ya, namanya susu beruang, gambarnya beruang, padahal dari susu sapi. Iklannya pakai naga. Terus yang berebutan monyet. Kacau tuh, kasihan sekali ya. Ya begitulah ya, di Indonesia ini apa aja jadi keseruan gitu ya. Faktanya sebenarnya gimana tuh Bang, susu? Nah, nggak ada yang tahu sampai sekarang, nggak ada yang menjelaskan. Yang pasti mungkin ya sehat aja, bagus minum susu. Cuma kalau sampai berebut mah bisa jadi kena diskon sih kalau saya. Nggak ada yang bisa membuat orang Indonesia berebut. Nggak mungkin karena sehat berebut. Saya yakin kena diskon. Bisa jadi. Karena diskonnya yang bikin mereka berebut, bukan karena menyehatkan. Lah banyak lah minuman yang menyehatkan nggak berebut. Ini pasti karena diskon. Ya jadi seminggu kemarin kira-kira ini ya berita-berita yang ada ya. Jadi ada berita sedih tentang beberapa tokoh publik yang wafat gitu ya. Kita doakan semoga mendapatkan tempat terbaik
dengan segala apa yang sudah dilakukan di dunia ini, ya, kebaikannya menjadi amal buat mereka, ya. Lalu ada tentang tadi itu berita bagus ya, Sinovac vaksin udah bisa buat anak-anak ya. Selama ini kan lansia, kemudian ya orang dewasa. Nah kali ini di Jakarta itu bahkan ya gara-gara varian Delta itu banyak kasus anak-anak. Ya akhirnya anak-anak diberikan vaksin. Lalu berikutnya tentang adanya program PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Oh ya, jadi kalau di menikah juga hanya 30 ya, orang, 30 orang undangan menghadiri undangan nikah gitu ya, kalau mau datang. Udah gitu dibungkus prasmanan, jangan ada prasmanan gitu ya. PPKM darurat ini membatasi ya. Kalau saya sih melihatnya tetap tidak utuh gitu ya, misalnya tidak penuh gitu. Kalau misalkan mau tuh ya, tapi ya saya kan siapa nggak tahu. Nggak bisa juga memberikan bantuan. dan ini masih berjalan ya, Masih berjalan sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20. Jadi tanggal 3 sampai 20 Juli. Nah itu ada berita nanti yang lucu ya, kita lucu sih kalau saya perlu kita super. Ya mudah-mudahan saja situasi pandemi ini segera lewat. amin. Ya. Kita berharap situasi kembali normal, kita bisa berkarya lebih bagus lagi ya. Betul. Iskandar episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan sepekan kita ke depan. berita pekan ini. Terima kasih Om Dodi. Terima kasih. Sampai ketemu semua. Salam bahasa gampang. Iskandar.